Industri nitrogen. Bagaimana sih industri nitrogen? Yuk tonton terus video ini ya. Pengertian nitrogen. Nitrogen berasal dari bahasa Inggris yaitu nitro yang berarti dorongan dan gen yang berarti unsur arah. Seorang ahli kimia Swedia, Carl Wilhelm Scheele, adalah orang pertama yang menemukannya. Nitrogen juga disebut sebagai unsur yang juga disebut sebagai zat lemas ini pertama kali ditemukan dan diisolasi oleh dokter berkebangsaan Skotlandia Daniel Rutherford pada tahun 1772. Berikutnya sifat nitrogen. Sifat nitrogen terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama, sifat fisika. Gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, sedikit lebih ringan dari udara, sedikit larut dalam air, gas tidak beracun tetapi hewan mati karena kehabisan nitrogen. Kedua, sifat kimia. Sifat kimia yaitu gas yang tidak mudah terbakar dan juga tidak mendukung pembakaran. Secara kimiawi bersifat inert dalam kondisi biasa. Nitrogen bereaksi dengan logam tertentu membentuk logam nitrida. Contoh nitrogen bereaksi dengan kalsium membentuk kalsium nitrida. Nitrogen bergabung dengan oksigen membentuk oksida nitrogen. Pabrik nitrogen di Indonesia dan produk-produknya. Yang pertama, Green Nitrogen. Green Nitrogen adalah salah satu unit usaha strategis yang menjadi merek andalan dari PT Global Insight Utama. Fokus utama mereka adalah layanan prima untuk nitrogen dan tambal ban bergaransi di SPBU Pertamina. Kedua, Air Liquid Indonesia. Air Liquid Indonesia atau ALINDO telah beroperasi sejak tahun 1993. ALINDO mengoperasikan fasilitas produksi gas dan jaringan pipa terbesar untuk oksigen, nitrogen, argon, dan hidrogen di Indonesia. Yang ketiga, INMEX. INMEX adalah produsen generator nitrogen dan oksigen terkemuka. Mereka telah memasang generator di lebih dari 8.500 fasilitas di seluruh dunia. Dan yang keempat, PT Aneka Gas Industri. Perusahaan ini memproduksi liquid nitrogen dan liquid oksigen. Pusat produksinya berada di kawasan industri Dumai, Riau. Kira-kira bagaimana ya proses pembuatan nitrogen? Teman-teman bisa lihat ya gambar di bawah ini merupakan diagram alir dari proses industri nitrogen. Flow sheet dan tahapan proses, di mana pada proses industri nitrogen, bahan baku diproses sehingga didapatkan nitrogen dengan tahap-tahap di bawah ini. Yang pertama filtrasi, kedua kompresi, ketiga cooling water, keempat pemurnian, kelima pemindahan panas, keenam ekspansi, dan yang ketujuh distilasi. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, tahap filtrasi. Tahap filtrasi adalah tahap pertama di mana udara disaring untuk menghilangkan partikel debu dan kotoran lainnya. Ini memastikan bahwa hanya gas bersih yang masuk ke dalam sistem. Yang kedua, tahap kompresi. Setelah filtrasi, udara dikompresi. Kompresi meningkatkan tekanan udara yang diperlukan untuk proses pemisahan komponen udara selanjutnya. Prosesnya hanya meningkatkan tekanan udara untuk mempersiapkan pemisahan komponen. Yang ketiga, tahap cooling water. Cooling water atau pendinginan air, udara yang dikompresi kemudian didinginkan dengan menggunakan air pendingin. Proses ini mengurangi suhu udara sehingga beberapa komponen dapat dikondensasikan dan dipisahkan. Udara didinginkan untuk memudahkan pemisahan komponen berikutnya. Yang keempat yaitu tahap purification atau pemurnian. Pada tahap pemurnian, kontaminan seperti karbon dioksida, uap air dan hidrokarbon dihilangkan dari udara.
Ini biasanya dilakukan menggunakan adsorben seperti solid. Pada tahap ini, kontaminan seperti CO2 dan H2O dihilangkan. Misalnya CO2 dapat dihilangkan melalui reaksi dengan alkali, di mana karbon dioksida direaksikan dengan 2 natrium hidroksida menghasilkan natrium karbonat dan H2O. Tahap yang kelima yaitu heat exchanger atau pemindah panas. Pada tahap ini, udara yang telah dimurnikan kemudian melewati penukar panas, di mana ia didinginkan lebih lanjut mendekati suhu kriogenik. Tahap yang keenam yaitu tahap ekspansi. Tahap ekspansi adalah tahap di mana udara yang sangat dingin kemudian mengalami ekspansi yang menurunkan tekanannya dan memungkinkan nitrogen untuk dikondensasikan pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen. Yang terakhir yaitu tahap distilasi. Tahap distilasi adalah tahap di mana campuran udara yang telah didinginkan dan ekspansi masuk ke dalam kolom distilasi. Di sini nitrogen dipisahkan dari oksigen dan gas lainnya karena memiliki titik didih yang berbeda. Nitrogen murni yang dihasilkan kemudian dapat dikumpulkan. Pada tahap distilasi, nitrogen dipisahkan dari oksigen dan gas lain berdasarkan perbedaan titik didih. Tidak ada reaksi kimia yang terjadi. Ini adalah proses pemisahan fisik. Berikutnya, kita akan membahas tentang bahan baku industri nitrogen. Bahan baku utama dalam industri nitrogen adalah udara atmosfer. Udara atmosfer terdiri dari sekitar 78% nitrogen dan 21% oksigen. Dengan sisanya adalah gas lain seperti argon dan karbon dioksida. Proses produksi nitrogen pada dasarnya adalah pemisahan nitrogen dari komponen lain dalam udara. Terdapat beberapa alat yang digunakan dalam proses produksi nitrogen. Yang pertama yaitu generator nitrogen atau N2. Generator nitrogen adalah mesin stasioner yang memisahkan gas nitrogen dari udara atmosfer. Ada 2 jenis generator nitrogen yang digunakan yaitu generator PSA dan generator membran. Yang kedua, nitrogen analyzer. Instrumen ini mengukur kadar nitrogen dalam berbagai substansi seperti pupuk, air, makanan, dan tanaman. Ketiga, mesin nitrogen. Mesin ini memisahkan oksigen dan nitrogen dari udara dengan memanfaatkan suhu rendah. Proses ini disebut pengkondensasian bersama. Produk samping nitrogen. Amonia adalah gas yang mudah mencair. Titik didihnya min 33,40 derajat Celcius dan membeku pada min 77,70 derajat Celcius. Amonia sangat mudah dikenali karena baunya yang sangat khas. Keberadaannya di udara dapat terdeteksi pada kadar 50-60 ppm. Pada kadar 100-200 ppm, amonia menyebabkan iritasi mata dan masuk ke paru-paru. Pada konsentrasi tinggi, uap amonia mengakibatkan paru-paru dipenuhi dengan air dan dengan cepat menimbulkan kematian bila tidak segera diberi pertolongan. Penggunaan terpenting amonia adalah sebagai induk untuk pembuatan senyawa nitrogen yang lain seperti asam nitrat dan amonium klorida, dan pembuatan pupuk terutama pupuk urea, pupuk amonium nitrat, dan pupuk SA. Pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch merupakan suatu proses yang sangat penting dalam dunia industri, mengingat kebutuhan amonia sebagai bahan dasar utama dalam pembuatan berbagai produk, misalnya pupuk urea, asam nitrat, dan senyawa nitrogen lainnya. Untuk memberikan hasil yang optimal, reaksi tersebut berlangsung pada suhu 450-500 derajat Celcius. Adapun reaksi proses Haber-Bosch yaitu
Nitrogen direaksikan dengan hidrogen menghasilkan amonia. Garam-garam amonium. Garam-garam amonium terbentuk dengan ion klorida, nitrit, dan sulfat, dan beberapa anion dari asam fosfat. Umumnya semua garam amonium mudah larut dalam air dan berdisosiasi sempurna. Contohnya reaksi amonia dengan asam menghasilkan garam amonium. Amonium klorida. Penambahan basa kuat pada larutan amonium klorida dapat membebaskan amonia. Amonium klorida digunakan dalam pembuatan baterai sel kering, dalam pembersih permukaan logam, dan sebagai pencair dalam pematerian logam.